Welcome back. We are joined Almasamanikali. Noma izmarsnida ada Stanislav Krapivnik. Mumana Purwidami thou ilur Donbass and Kinislav Kma. Limakis Kma Hadu Ithrogamini. Thank you for coming back on the program. Selalu menakkan, Glenn. So we see only from the last 2 days that Jadi kita melihat hanya dalam 2 hari terakhir bahwa pasukan Rusia telah memasuki kota strategis Orekhov di wilayah Zaporizhia, yang mungkin menunjukkan bahwa jika kota ini jatuh, seluruh wilayah tersebut bisa segera mulai runtuh. Dan juga di Slavyansk, kawasan perkotaan besar terakhir di Donetsk, kita melihat beberapa kemajuan nyata sedang terjadi. Jika mereka berhasil mengepung wilayah ini, itu pada dasarnya akan berarti seluruh Donbas jatuh. Jadi, apakah menurutmu serang musim semi Rusia dimulai? Do you see the Russian spring offensive having already begun? It's hard to say, partially because it's Sulit untuk dikatakan, sebagian karena saat ini masih musim lumpur di daerah-daerah itu. Jadi kamu masih berada di wilayah selatan juga, kurang lebih. Saya akan membicarakan tentang Heidegger dan Sudomi, karena keduanya berbeda. Meskipun di sana masih berlumpur, tanahnya jauh lebih padat, dengan area yang lebih berhutan. Jadi medannya berbeda. Di selatan, kamu punya tanah hitam yang sangat subur, dan tidak banyak pohon untuk menahannya dengan akar. Jadi, kamu akan mendapatkan lumpur yang benar-benar parah pada waktu seperti ini setiap tahun. Jika mencair secepat yang terjadi di sini, dan sebenarnya sudah mulai hampir sebulan yang lalu ketika suhu naik di atas 0, saya sempat memeriksanya. Jadi mereka masih mengalami pembekuan di malam hari, tetapi pada siang hari suhunya sudah jauh di atas 0. Jadi jika salju mencair dengan bebas di daerah seperti ini, kamu ingin agar proses mencairnya cepat. Karena jika mencairnya cepat, akan terjadi banjir dan hal-hal semacam itu. Tapi tanah, kamu tahu, tanah itu seperti spons, hanya bisa menyerap air sampai batas tertentu. Kelebihan air akan mengalir, menuruni aliran kecil dan seterusnya, lalu bermuara ke laut. Jika mencairnya lambat, tanah akan menyerap lebih banyak air, jadinya lumpur. Air itu mulai terserap ke lapisan bawah tanah. Dan karena air terus datang, tanah tetap berlumpur terus-menerus. Jadi tanah akan tetap berlumpur jauh lebih lama jika mencairnya lambat dibandingkan jika mencairnya sangat cepat. Glenn Deason, sepertinya aku salah menyebut namanya lagi. Aku memang selalu buruk dalam mengingat nama. Laporan yang diberikan oleh komando Rusia cukup berbeda dari apa yang ditunjukkan oleh banyak pemetaan independen. Jadi bisa jadi ada banyak kemajuan yang belum ditandai, atau ada kebingungan di medan perang. Dan mengingat ini adalah komando tinggi Rusia, biasanya kita cenderung berpihak pada mereka, dengan asumsi bahwa mereka seharusnya memiliki informasi yang benar. Wilayah itu masih dipertanyakan. Kita akan lihat apa yang muncul dalam beberapa hari ke depan. Video, hal-hal semacam itu. Namun sebenarnya, benar pasukan Rusia dari selatan, sampai masuk Orekhov. Ada jalur paralel yang menuju Orekhiv. Akhirnya spesifik ini memanjang tal. And there's a long urban sprawl to the south of Oryokov. So they may be already in Oryokov. Jadi mungkin pasukan itu sudah berada di Orekhiv. Dan itulah sebabnya muncul zona abu-abu. Karena di satu sisi, sumber-sumber Ukraina tidak mengatakan bahwa mereka ada di sana. Tetapi pihak Rusia mengatakan mereka ada. Biasanya perbedaannya hanya kecil antara keduanya. Tetapi saat ini perbedaannya besar. Tentu saja, pihak Ukraina juga cenderung tidak mengakui apapun selama sebulan. Jadi terkadang perbedaan kecil menjadi sangat besar, seperti yang terjadi di Huliaipol. Di mana 1,5 bulan setelah Huliaipol direbut, mereka masih melaporkannya seolah-olah pasukan Rusia sedang mengepung kota itu. Padahal pasukan Rusia sudah sekitar 10 km melewati kota, meskipun sebenarnya mungkin sekitar 6 km. Dan media barat hanya mengulang apa yang dikatakan Kiev. Jadi kita lihat saja nanti. Apakah ini benar-benar serangan musim semi Rusia atau bukan? Saya tidak tahu. Itu adalah sesuatu yang, sekali lagi, belum berkembang cukup jauh, belum cukup berani untuk disebut sebagai serangan besar. Maksud saya, sejauh menyangkut serangan berkelanjutan di sepanjang garis itu,
Ya, hal itu sudah berlangsung selama 2 tahun terakhir terus bergerak maju. Apakah ini dorongan besar? Kita bisa bayangkan bahwa dorongan besar dalam kasus ini masih memerlukan cukup banyak kendaraan lapis baja, artileri, dan dukungan udara untuk mendukungnya. Saya belum melihat hal itu, tapi mungkin akan datang. Sekarang kita tahu bahwa pihak Ukraina melakukan banyak serangan balasan yang putus asa di Zaporizhia. Bukan karena mereka bisa merebut kembali wilayah itu. Mereka memang tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Tetapi untuk mengacaukan persiapan Rusia, karena tampaknya mereka mengira disitulah lokasi serangan besar di musim semi. Saya pribadi, jika saya memimpin saat ini, saya akan melancarkan serangan besar musim semi, setidaknya sebagian, ke arah Sumy. Dan mengapa ke arah Sumy? Pasukan Rusia berada sekitar 15 km dari Sumy. Itu bukan kota besar, sekitar 250.000 penduduk di utara, tetapi Sumy adalah pusat logistik yang penting. Menguasai Sumy akan memutus wilayah Kharkiv dari arah barat. Jadi akan ada pengepungan yang sangat dalam terhadap Kharkiv, memutus banyak jalur pasokan dari Kiev menuju Kharkiv. Hal itu akan sangat merusak pertahanan Ukraina di dalam dan sekitar Kharkiv, serta mempercepat jatuhnya wilayah tersebut, terutama karena Kharkiv juga bisa diputus dari selatan, di mana garis Osinia-Bryanka berada, jika jembatan-jembatannya diledakkan. Jadi pada dasarnya Kharkiv akan berada dalam posisi teknis, I can't think of the word right now. Well, you're surrounded. Saya tidak bisa mengingat kata itu sekarang. Ya, kau akan mengepungnya. Kau akan mengepung kota itu, karena kau bisa meledakkan jembatan-jembatan yang menuju ke Kharkiv dari arah selatan. Dan jika kau melakukan pengepungan mendalam melalui Sumy, kau akan menutupnya dari barat. Dan jelas, di timur, garis Rusia terus bergerak maju menuju kota Bryanka dan cadangan air besar di sana. Lalu dari utara, mereka mulai bergerak, masih ada pergerakan pasukan Rusia di sana. Pertempuran di sana sangat sengit, seperti sebelumnya, tapi mereka tetap maju. Jadi menurutku menjadi serangan besar di musim semi, menghapus Kiev maksudku Kharkiv dari peta pertempuran. Kita lihat saja nanti, tentu saja. Konstantinovka. Konstantinovka, yeah, that's a big fight. And that's another one of those areas. Yaitu pertempuran besar. Dan itu salah satu wilayah lainnya. Ukraina mengklaim sekitar 15% kota berada di tangan Rusia. Baiklah, ada orang lain yang mengatakan sekitar 60%. Jadi itu perbedaan yang sangat besar, dan Konstantinovka adalah sesuatu yang mereka perebutkan dengan sengit. Itulah Bakhmut yang baru, Bakhmut terbaru biar saya perjelas. Mereka mengerahkan semua pasukan yang mereka bisa untuk mencoba mempertahankannya. Sekali lagi, Ukraina punya kecenderungan buruk, dan tentu saja ini menguntungkan pihak Rusia, karena tidak tahu kapan harus mundur. Mereka cenderung membuat diri mereka terkepung dan dihancur. Tentu saja, Hitler juga patentnya memberi perintah yang sama. Of course, Hitler gave those same orders. At least the difference is that when Hitler was fighting, he had... Perbedaannya adalah ketika Hitler berperang, ia memiliki para jenderal yang terus-menerus ia pecat dan angkat kembali. Tetapi mereka dipecat karena menolak mengikuti perintahnya untuk bertahan dan bertempur sampai orang terakhir. Mereka akan mundur, melakukan penarikan taktis dan strategis sesuai kebutuhan. Namun, orang-orang Ukraina tampaknya berusaha sebaik mungkin meniru Hitler, bertahan dan bertempur dimanapun mereka seharusnya mundur jika mereka punya akal sehat. Shukruth, ini. Skeuring wetters venati sloverit tat and healing class, dan omong-omong Konstantinov tumembregis. Ada sungai yang melintang dan semua jembatan ledaskan sekitar sebulan. Down in the middle, all the bridges have been blown about a month ago. So with the water level up, the water is ice. Jadi dengan naiknya permukaan air, airnya menjadi sangat dingin. Kamu tidak akan bisa menyeberang. Kamu tidak akan bisa berenang menyeberanginya. Itu sangat sulit. Sangat sulit untuk mengordinasikan antara dua bagian tersebut. Jadi kota itu pada dasarnya sudah terbelah, dan kemudian kamu bisa mulai membaginya menjadi bagian-bagian yang lebih kecil juga. Bukan mereka mengepung atau mengepungnya secara penuh. Sekarang di utara, di mana ada Sloviansk. Nah, untuk menutup gerbang Sloviansk, pertama kamu harus menutup gerbang di Krasny Liman.
Dan itu adalah titik ketiga di mana masih dipertanyakan seberapa banyak wilayah Liman yang sudah dikuasai dan seberapa banyak yang belum. Karena sekali lagi, Glenn Deason mengatakan 50%. Pihak Ukraina mengklaim sekitar 10% atau 15%. Jadi, sekali lagi ada perbedaan besar di situ. Tapi itu bukan hal yang paling penting. Hal yang penting adalah dorongan Rusia di selatan Liman. Karena Liman terletak di segitiga tempat sungai Oskil mengalir ke Siversky Donets. Jadi terbentuklah segitiga seperti ini, dan Liman berada tepat di sisi yang lebar. Lalu, pasukan Rusia berada di sekelilingnya, dan mereka juga telah menutupnya dari arah utara. Bahaya bagi pihak Ukraina di Krasny Liman adalah bahwa pasukan Rusia telah menekan dari selatan, dan hanya ada satu jembatan satu jalan utama, yang tersisa menuju Krasny Liman. Itulah jalur logistik utama, dan sudah berada di bawah serangan drone. Drone Rusia dapat menjangkaunya, jadi jalur itu sudah agak berada di bawah kendali Rusia. Jika mereka merebut jembatan itu, ya mereka memang perlu merebutnya, karena jembatannya sudah diledakkan. Bagaimanapun juga, garnison itu belum sepenuhnya terputus. Kamu tidak akan bisa menyeberangi sungai-sungai itu, terutama pada waktu seperti ini. Jadi begitu wilayah itu direbut, baik dengan jembatan ponton atau jika mereka bisa mengambil alih jembatan utama dalam kondisi utuh, maka mereka akan langsung bergerak menuju Sloviansk dari utara. Dan saat itulah pengepungan besar itu benar-benar mulai tertutup. Jadi tampaknya itulah situasi yang sedang berkembang di daerah tersebut. Kita lihat saja nanti. Maksudku, Krasny Liman akan jatuh, aku tidak ragu soal itu. Hanya masalah waktu saja. Apakah mereka menyerah? Apakah butuh seminggu lagi? Ya, sepertinya akan lebih lama dari seminggu. Kecuali ada pergerakan besar yang belum kita lihat lokasinya, yang mungkin saja terjadi. Ada kemungkinan wilayah itu sudah 50% berada di bawah kendali Rusia. Kita akan mengetahuinya, kurasa, dalam 1 atau 2 hari ke depan. Kamu menyebutkan bahwa pasukan Ukraina tidak mundur setelah mereka terkepung, dan aku rasa itu berkaitan dengan obsesi untuk mempertahankan wilayah. Dan kamu tahu, hal itu tampak tidak rasional, tapi menurutku ada penjelasan yang masuk akal. Apa yang sering dianggap orang sebagai perang PR sebenarnya lebih tepat disebut perang PR yang diperlukan. Karena jika AS dan Eropa kehilangan minat terhadap Ukraina, maka pada dasarnya pasokan senjata dan uang akan berhenti. And smartward and hangnim. Menis, that's when Zelensky's the high-foyub tyfly vor ani. It would get simdits, howling spitisu. PR victories, though, which is why he kind of need these things. And I guess on that topic of, Ukraine falling... Dan saya rasa dalam topik tentang Ukraina yang mulai jarang muncul di berita, yang jelas membuat Zelensky marah atau khawatir, kita melihat bahwa setiap kali ada isu lain yang muncul dan Ukraina menghilang dari sorotan, ia akan berkomentar, menegaskan perlunya mengembalikan perhatian ke sana. Pada dasarnya begitu. Dan seperti yang kita tahu, tampaknya perang saat ini, serangan terhadap Iran akan secara tak terelakkan memengaruhi medan perang di Ukraina. Apakah Amelie Gampara seberapa signifikan hal ini? Ismo King, Thanthik Jetta, ang perhatian internasional, it's monthly, Jewish Bithingard and Moscow, and the Gmuth. Support everything, has to, it has to come at expense, doesn't it? Well, there's one other point that, Nah, ada satu hal lain yang para komentator barat enggan sebutkan. Besarnya tekanan dari militer dan dari lapisan tertentu masyarakat yang kini diarahkan kepada pemerintah. Lihat, kita tidak ingin bergerak terlalu cepat atau berhadapan langsung dengan NATO karena, ya Tuhan, bisa saja terjadi perang besar. Iran telah menunjukkan kepada semua orang, termasuk banyak jenderal Rusia, bahwa omong-omong, kamu bisa menantang Amerika ke kiri dan ke kanan. Itu bisa menangkan serangan off yang melancarkan. Dan sebenarnya, mereka berida sebuah banyak. Dan ini adalah kekuatan nuklir. Jadi mereka jelas tidak menggunakan senjata nuklir. Karena itu berarti tidak lagi Amerika. Jadi begini, maksudnya adalah, jika Iran bisa menghancurkan 23 pangkalan Amerika dan secara sistematis memusnahkannya dan korban di pihak Amerika, percayalah,
jauh lebih banyak daripada 14 orang tewas, angka itu mungkin setidaknya 10 kali lipat lebih besar agar lebih mendekati kenyataan. Dan situasinya terus berkembang dengan cepat. Jika mereka melakukan perang darat, itu akan menjadi peristiwa dengan korban massal. Kita lihat saja nanti. Tapi intinya begini, sudah 18 hari sekarang. Apakah 18 hari? Ya, 18 hari. Selama 18 hari ini, perang 4 hari versi Trump telah menjadi bencana bagi pihak Amerika. Peralatan mereka, pangkalan-pangkalan yang telah mereka bangun selama 30 tahun sedang benar-benar dihancurkan. Beberapa bahkan sudah hancur total. Kamu terus-menerus melihat video tentang kebakaran besar dan drone yang terbang di sekitar pangkalan-pangkalan itu, menghancurkan peralatan dan infrastruktur milik Amerika. Dan kamu tahu kalau kamu tidak mendukung mereka, militer Amerika kan? Hasilnya apa? Tidak banyak dari pihak lain. Ya, mereka telah menewaskan banyak warga sipil di Teheran, tapi Teheran masih berdiri. Dan itu bukan sesuatu yang bisa mereka lakukan di Rusia. Jadi terdit now. Dat tekanan pemerintah arhaika ketayavkus ke small. Thayal luwit mengitsam remin tickets min mal or gentile itfiing amount mitika gentral step pitusidui. And soon maybe Ukrainian generals and politicians. The question is, why aren't we doing this? Pertanyaannya adalah, mengapa kita melakukan ini? Dan disitulah semuanya kembali ke Kremlin. Mengapa kita tidak melakukan ini? Kita bisa melakukannya. Kita memiliki kemampuan yang lebih dari cukup. Jadi mengapa kita tidak melakukannya? Itu sesuatu yang tidak ingin dibicarakan oleh para pengamat Barat. Tetapi jika Rusia akhirnya berhenti menahan diri, Anda akan melihat NATO menghadapi hal yang sama seperti yang terjadi dengan Iran. Karena dengan cukup mudah, Rusia bisa menghancurkan Rheinmetall atau para produsen Flamingo, yang pada dasarnya adalah versi Phase 1 yang ditingkatkan. Itu adalah sesuatu yang bisa dijatuhkan ke ekonomi Rusia, dan tidak ada ipskavri seboning pun sebelum terkenati bersani. Itulah kenyataan. Maverick dapat itu dengan sangat mais, and fasilitas morsen so. Dan pertanyaan berikutnya adalah, apakah Anda benar-benar ingin melangkah lebih jauh? Atau apakah Anda akan mundur kepada Jerman atau kepada Inggris dan seterusnya? Saya rasa itu akan menjadi momen yang mengejutkan yang akan membuat banyak politisi ini harus mengganti pakaian dalam mereka. Terus terang saja, karena mereka Afepsep, hapa para nidio. Yeah. Okay. Oh, kamgrbeli. Moff, I've seen snembras kiskapu ditik. 30 seconds, that's... Bouch, Okay. is Volbreicher wie gut der Orbit meint, der Keim. Got recorded. Yeah, that's... Yeah, stays dithing mereka race. something that they And do. don't want to do. Wait a second. Yeah. You know, there's Ya kamu tahu, ada tekanan besar yang sedang menumpuk terhadap pemerintah. Kenapa kita tidak melakukan apa yang bisa dilakukan Iran? Seperti yang saya katakan, Rusia bisa dengan mudah menarget Rheinmetall atau produsen Flamingo. Dan saya pikir pada titik itu akan menjadi momen yang sangat mengejutkan bagi para politisi Eropa. Mereka mungkin harus ganti pakaian dalam setelah itu, karena mereka sudah sangat-sangat nyaman. Mereka pikir bisa melakukan apapun terhadap Rusia, mendanai terorisme, melakukan apa saja, dan tanggapannya hanya akan datang melalui Ukraina. Seolah-olah ya, oke, orang Ukraina yang akan menanggung akibat dari apa yang kita lakukan, tapi kita tidak perlu khawatir tentang itu. Saat semua ini benar-benar terasa dan mereka tiba-tiba melihat asap menumpuk dari suatu pabrik atau titik produksi penting di ibu kota mereka, itu pasti menjadi panggilan untuk sadar bagi banyak dari mereka, bahwa kamu tahu mereka telah bermain terlalu jauh. Keadaannya sudah menjadi sangat serius. Dan lihatlah, secara realistis, Amerika tidak akan pernah menyerah,
Bahkan kota-kota kecil seperti Oklahoma City atau Arkansas City dengan 200.000 penduduk sebagai ganti Berlin atau London atau Paris, Warsawa atau kota Eropa lainnya, berapapun ukurannya, itu tidak akan terjadi. Itulah intinya, itu tidak akan terjadi. Dan Iran juga menunjukkan hal itu dengan sangat jelas. Iran is also demonstrating that very, very clearly. I think that's a excellent point though in terms of Saya rasa itu poin yang sangat bagus, terutama dalam hal bagaimana hal ini juga mengubah perhitungan di Moskow. Karena sejak awal, tampaknya Rusia selalu menghadapi dilema. Apakah membiarkannya begitu saja, atau membalas, dan pada dasarnya memulihkan efek jerah? Atau menahan diri untuk menghindari risiko Perang Dunia III, tetapi kemudian tentu saja melemahkan efek jerahnya sendiri jika tidak merespons. Tampaknya sekarang, bukan hanya karena Iran telah membuktikan bahwa jika Anda membalas, itulah satu-satunya cara agar lawan menghormati keamanan Anda, tetapi juga menunjukkan bahwa sekarang akan menjadi waktu yang tepat bagi Rusia, karena semua senjata dan uang ini sedang tersita di Timur Tengah. all these weapons and money are tied up in the Middle East. So again, I'm not advocating for anything. Jadi sekali lagi, saya tidak sedang menganjurkan apapun, hanya untuk memperjelas. Tapi tampaknya hal itu akan menjadi bagian dari perhitungannya di sini, bahwa ini adalah waktu yang tepat untuk memulihkan efek jerah dan mulai melawan. Apakah Anda melihat ada tanda-tanda sejauh ini bahwa Moskow akan mengambil langkah ke arah itu? Karena saya mendengar ada sedikit tekanan sekarang dengan orang-orang melihat ke Iran dan bertanya, mengapa kita tidak melakukan hal yang sama? Enigel vas sepulchre idbois. Keep getting, punched in the face and not hitting back. Well, there's some circumstantial evidence for. Nah, ada beberapa bukti tidak langsung. Misalnya, ketika para utusan Prancis datang dan menuntut untuk ikut dalam negosiasi ini, mereka secara harfiah disuruh pergi ke neraka dengan kata-kata seperti itu. Itulah akhir dari apa yang mereka dengar. Jadi, topeng diplomatik untuk berpura-pura beradab mulai runtuh. Seolah-olah baiklah, inilah orang-orang yang sedang kita hadapi. Kita tahu siapa mereka dan apa yang mereka wakili. Jadi tidak ada gunanya hanya bersikap ramah kepada mereka lagi. Macron dan pemerintahannya adalah pemerintahan musuh. Dia mencoba memainkan ambiguitas politik ini yang juga sedang dicoba oleh Trump. Menurut saya, Trump melakukannya terutama karena dia tidak tahu harus berbuat apa. Dan Macron sampai batas tertentu juga begitu. Tapi, kamu tahu, ambiguitas politik bukanlah sesuatu yang diinginkan dari negara adidaya, terutama negara yang memiliki senjata nuklir. Yang diinginkan adalah transparansi dan prediktabilitas sebanyak mungkin. Kalau tidak, logikanya menjadi begini. Karena Amerika memiliki doktrin serangan pertama, maka logika bagi negara lain yang mampu melakukannya adalah begitu mereka bisa melakukan serangan pertama terhadap Amerika, mereka akan melakukannya. Itulah masalah dengan doktrin serangan pertama. Kami akan menyerangmu kapanpun kami mau. Nah, sekarang semua orang takut bahwa kamu mungkin benar-benar cukup bodoh untuk melakukannya. Jadi begitu mereka melihat kesempatan, dalam logika geopolitik, mereka terdorong untuk memusnahkanmu secepat mungkin. Karena kamu adalah ancaman yang terus-menerus. Besok, mungkin mereka sedang menghadapi masalah internal, atau masalah ekonomi, atau apapun, dan kamu akan langsung melakukan serangan pemenggalan. Seperti yang telah ditunjukkan Amerika, terutama di bawah Trump, ada semacam obsesi terhadap serangan pemenggalan. Nah, jelas saja, jika kamu bisa melakukan serangan pemenggalan terhadap AS, maka masuk akal untuk melakukannya dan melenyapkan Washington atau apapun itu sebelum mereka melenyapkanmu. Itulah logika yang tercipta karena Matt menghilang. Matt tidak lagi ada kehancuran terutama yang dijamin. Sekarang ini soal yang menekan tombol lebih dulu, atau rudal bisa accept sebelum pihak lain sempat mengambil keputusan. Itulah masalahnya dengan memiliki doktrin serangan pertama, dan kemudian memiliki rezim orang-orang bodoh di satu sisi, serta orang-orang bodoh dengan granat besar, kera dengan granat di sisi lain. Seperti yang kita lihat dari apa yang mereka ciptakan di Timur Tengah. Mereka benar-benar tidak tahu bagaimana keluar dari situasi ini sambil tetap menjaga muka.
Tidak ada jalan keluar yang bisa menyelamatkan muka. Dan saya pikir mereka akan menggandakan, melipat gandakan, bahkan memperbanyak lagi tindakan mereka. Jadi saya pernah membuat video di mana saya membahas hal ini. Dan besok kami akan membuat video dengan RT. Kami akan membicarakan kemungkinan serangan darat. Tapi seseorang harus benar-benar tolol untuk menempuh jalur itu. Karena itu sama saja bunuh diri bagi pasukan manapun yang dikirim ke sana. Dan mereka tidak akan melakukannya. Iskanax tweet that with rakin radik was math ticker. Apiye that mungkin narbar akan juri tualan ile. Sini as a mustuk tagadengarat naith. When they give carry to swatafoning or reading toward dile. Is a sapt with ye. Maksud saya, ini adalah presiden yang kemarin berkata, tahu kan, bukan hanya mereka melarang, karena mereka membuatnya ilegal bagi semua perusahaan satelit Amerika untuk menampilkan peta Timur Tengah selama 2 minggu terakhir. Yang luar biasa, bukan hanya satelit Amerika yang ada di atas sana. Siapa yang akan mengira itu? Bukan hanya Iran yang memiliki satelit, tetapi juga Rusia, Tiongkok, dan banyak negara lainnya. In Braga matter sekriptat towards smice. Tapi kamu tahu, ketika Trump keluar dan mulai berbicara seperti, kami akan mencabut izin siar kalian karena kalian media palsu, karena kalian menayangkan gambar-gambar kapal tanker Amerika yang terbakar atau pangkalan Amerika yang terbakar, semuanya buatan AI, tidak nyata, tidak ada yang benar-benar terbakar. Ya, baiklah. Lalu datanglah kaum Tory. Tolong datang bantu saya. Kamu tahu, buka Selat Hormuz. Ini pekerjaan kecil saja. Kamu bisa melakukannya. Pekerjaan kecil saja. This OQ is get a rush to turn board. Contribute gallant to the reclam century. Oh, right to mal as sport to the Yuvath Tower to the Colin Colonel and to Guthi. This game. Orang Prancis, orang Jerman, Gav Maryland. Frenchies, Deutschers, come over here. And you Chinese too, or it's going to be very bad for you if you don't. Dan kalian orang Tiongkok juga. Ini akan sangat buruk bagi kalian jika tidak melakukannya. Ini seperti, ya, apa yang kalian lakukan? Tiongkok mendapatkan minyak ini. Pakistan mendapatkan minyak ini. Ekspor minyak Iran sebenarnya naik 10%. Sesulit apapun untuk dipercaya. Jadi ya, kalian punya rezim yang sama sekali tidak punya rencana. Kalian punya sekelompok pengkhotbah psikopat, pseudo-bidah dalam gerakan Zionis Kristen yang mengatakan kepada Trump bahwa dia adalah orang yang diurapi dan bahwa menentang kata-kata Trump sama seperti menentang firman Tuhan. Aku punya videonya. Apakah itu Paula White? Aku rasa itu namanya. Ya, pengkhotbah utama Trump, pengkhotbah bidah utama. Jadi kamu tahu, orang-orang ini gila. Mereka semua benar-benar gila. Mereka punya orang tua yang mulai menderita demensia, yang memegang senjata besar, dan suka dipuji. Dan itulah yang mereka lakukan. Mereka bermain dengan egonya. Jadi ini adalah pemerintahan yang seburuk yang bisa kamu bayangkan. Lalu ada orang-orang Israel. Ini adalah negara paling bandel sejak Perang Dunia II. Dan sekarang, apa yang bisa kamu lakukan dengan itu? Kamu punya dua kekuatan ini bergabung. Jadi ini setuas, Joran semeng retail base and the grow bread and jabrays, there you was raised during the guardian grazimi kinfa. But can need a stern Therese, the we slare you. However, which way anybody wishes to do that. Yeah, I saw Trump trying to sell in the intervention. Ya, aku melihat Trump mencoba menjual intervensi untuk membuka Selat Hormuz, seperti dia sedang menjual apartemen atau semacamnya. Sangat aneh untuk ditonton karena kamu tahu, negara-negara memang punya dinas intelijen. Bukan seperti, oke, kalau begitu, kalau kamu janji ini akan mudah. Maksudku, bahkan, ya, Starmer bilang dia harus berkonsultasi dengan timnya, dan Trump berkomentar seperti, ya, kamu Perdana Menteri, kamu tidak perlu berkonsultasi dengan siapapun. FSGU, tige penalin sto de maxes gorang veli emarthen, sebagai bro palmik your fudge rimringa. Remapin. Sankt Anne Guthlugwin Nothlin. 16 tooth. But, sorry, go ahead. Trump's the big break. Kau tahu, terobosan besar Trump dalam bidang intelijen dan operasi psikologis selama beberapa hari terakhir adalah ketika Trump menyebut Starmer sebagai orang lemah dan pecundang.
Dan intelijen AS sekarang mendorong narasi bahwa Khamenei yang lebih muda adalah gay. Dorongan itu berhenti sampai di situ untuk saat ini. Oh ya, kalian benar-benar putus asa. Maksudku, itu sudah cukup jelas. Bagaimana cara memberitahu seseorang bahwa kau putus asa tanpa benar-benar mengatakannya? Kau tahu, cukup lihat saja respons Amerika. Semuanya hebat, semuanya meledak. Tapi kita tidak bisa membuka Selat Hormuz sekarang. Mungkin nanti. Oh, kita akan mengawal mereka setelah tembak-menembak selesai. Mereka benar-benar mengatakan itu. Kau tahu, ya, kami akan mengawal mereka setelah tembak-menembak selesai. Jadi kau berada di salah satu situasi seperti itu lagi, dan tidak ada yang mengancammu. Paham. Dari satu sisi itu lucu dan menggelikan, tapi dari sisi lain sangat berbahaya dan buat tegang. Karena kau benar-benar berurusan dengan orang-orang yang tidak waras di seluruh rantai komando itu. Up and down that chain of command. Well, it was just weird because at some point when the British Ya, itu memang aneh karena pada satu titik ketika pihak Inggris mengatakan mereka mungkin akan mengirim beberapa aset angkatan laut ke wilayah umum, bukan ke Selat Hormuz. Trump mengatakan sesuatu seperti, "Oh, kami tidak butuh bantuanmu sekarang, kami sudah menang, sudah terlambat." Dan sekarang, tentu saja, dia ingin mereka ikut terlibat. Mereka benar-benar kacau di mana-mana. Sangat aneh untuk disaksikan. Kurangnya kendali narasi, pengelolaan sekutu. Ya, mengejutkan. Tapi sebelumnya, kamu menyebut Macron ingin bergabung dalam upaya diplomatik ini. Menurutku penting untuk memperjelas. Dia ingin bergabung dalam format trilateral Rusia, AS, Ukraina. Dan itu agak bermasalah, karena jika dia bergabung sebagai pengganggu, itu hanya akan merusak semuanya. Artinya, keinginan untuk memperpanjang perang. Saya pikir dia mungkin akan lebih berhasil jika hanya menyarankan, mari kita buka diplomasi bilateral, karena tidak akan dirugikan. Jika Prancis dan Rusia dapat memperbaiki hubungan, itu sudah baik dengan sendirinya. Dalam skenario terburuk, hal itu menciptakan perpecahan di dalam Uni Eropa di antara mereka yang tidak menginginkannya. Jadi tidak ada kerugian bagi Rusia. Namun, bergabung dalam format yang sudah tidak diakui lagi, ketika pihak Eropa kurang lebih telah menyatakan keinginan mereka untuk menggagalkannya, tidak masuk akal. Namun, Anda telah melihat perkembangan yang lebih luas. Perdana Menteri Belgia mengatakan, sudah saatnya memulihkan hubungan diplomatik normal dengan Rusia. Ini adalah Perdana Menteri yang sama yang tidak ingin menyita aset-aset Rusia. Bahkan Presiden Stubb dari Finlandia, yang benar-benar seorang Rusofob sejati, berpendapat bahwa pada titik tertentu kita harus mulai berbicara lagi dengan Rusia. Jelas, keadaan tidak berjalan baik dalam perang proksi di Ukraina, tetapi juga perang di Iran, menurut saya benar-benar mengguncang mereka karena semua pasokan energi yang terputus. Jadi perekonomian akan terus menurun dari sini. Dan dari sisi keamanan, orang-orang Amerika sedang terdistraksi. Mereka tidak punya senjata untuk dikirim. Mereka tidak punya kemampuan untuk melakukan eskalasi atau gertakan untuk mengajukan ultimatum kepada Rusia, bahkan jika mereka mau. Jadi tampaknya, Rusia berada dalam posisi yang lebih kuat. Apakah Anda melihat ada kemungkinan, atau mungkin apa syarat-syaratnya bagi Rusia untuk membuka negosiasi atau pembicaraan dengan pihak Eropa? Atau memang tidak ada sama sekali? Itu pertanyaan yang sangat sulit, karena mari kita hadapi kenyataannya. Siapa yang bisa dipercaya di Eropa? Maksud saya, terutama jika melihat dari pihak Prancis atau Jerman. Jangan lupa Holland, yang hanya kalah cepat dari Merkel dalam berbicara kepada pers, tertawa dan lompat-lompat, memberitahu semua orang bagaimana mereka memperdaya Vladimir Vladimirovich, dan hanya membeli waktu bagi Ukraina untuk mempersiapkan diri berperang dengan Rusia. Omong-omong. Itulah yang mereka katakan, itu bukan hanya soal Donbas. Jadi bagaimana bisa mempercayai apapun yang keluar dari pemerintahan-pemerintahan itu? Mereka pada dasarnya hanyalah kelanjutan dalam satu bentuk atau lainnya dengan Merz dan Macron. Saya ragu ada yang bisa dipercaya. Dan masalahnya, bahkan partai-partai yang lebih pinggiran yang kini menjadi partai populis dan mulai berkuasa seperti Front National atau Alternative für Deutschland, Aus Borkheim to Ermek Twing seemed sickly. Alternative for Deutschland
The problem is their leadership is being Masalahnya adalah kepemimpinan mereka sedang dibentuk untuk menjadi seperti partai lain pada umumnya. Saya berbicara dengan beberapa orang Jerman yang saya kenal, dan mereka mengatakan bahwa di tingkat akar rumput atau tingkat Bundesland, AfD masih seperti dulu. Namun di tingkat federal, mereka sudah diambil alih. Front National sudah diambil alih sejak lama. Mereka yang mengatakan, ya, kami tidak keberatan mengirimkan senjata. They were screaming that, yeah, we don't mind sending weapons. No soldiers, we're not going to send soldiers, but we don't mind sending weapons. Tidak ada tentara. Kami tidak keberatan mengirim senjata ke Ukraina. Jadi apa bedanya di sini? Lalu lihat saja Farage. Farage dalam segala hal adalah kelahiran kembali Partai Konservatif versi 2.0. Hanya saja dia berkata, kami tidak ingin imigrasi. Tentu saja Partai Konservatif mengatakan hal yang sama, dan kamu sudah melihat apa yang terjadi di Inggris. Negara itu justru semakin dibanjiri imigran di bawah pemerintahan konservatif. Segala hal lain yang keluar dari mulut Farage berasal langsung dari buku pedoman neokonservatif. Dia hanya membaca langsung dari poin-poin pembicaraan kaum neokon. Jadi sekali lagi, siapa yang bisa kamu percaya di Eropa? Kamu bisa mempercayai orang-orang seperti, ya, alasan utama orang Belgia tidak mau menerima uang Rusia hanyalah karena mereka tahu betul sarang pencuri macam apa yang mereka ikuti. Dan begitu semua orang mengambil bagian mereka dan memasukkannya ke dalam kantong masing-masing, ketika sampai pada titik itu akan ada gugatan terhadap Euroclear, dan Rusia akan mengambil uang itu dari kantor-kantor Euroclear di seluruh dunia. Hal itu akan membuat Euroclear benar-benar bangkrut. Lalu mereka akan menuntut pemerintah Belgia. Dan pemerintah Belgia adalah satu-satunya pihak yang akan membayar. Belgia tidak mampu menanggung 300 miliar euro. Itu akan membuat seluruh negara bangkrut. Kamu bisa menjual raja dan ratu, menjual semua istana dan benda-benda museum, dan tetap saja jumlahnya tidak akan tertutupi. Itulah masalahnya. Mereka cukup cerdas untuk menyadari ya, ketika semua orang berkata, hey, kami mendukungmu. When everybody goes, hey, we're behind you. You know, we're really all behind you. Kau tahu, kami semua benar-benar mendukungmu, benar-benar jauh di belakangmu, menghitung uang yang baru saja kami curi. Jadi bersenang-senanglah, semoga beruntung. Kami mendukungmu secara moral. Karena orang Belgia berkata, ya, mari kita tanda tangani dokumen yang akan membagi kerugian secara merata. Tidak ada yang menandatangani dokumen itu, tidak ada yang mau melakukannya. Tidak, kamu saja yang maju dan kami mendukungmu secara moral sampai akhir. Jadi begitulah Uni Eropa. Apa yang bisa kau katakan? Itu sarang para pencuri. Masing-masing berusaha menipu yang lain dan memanjat tangga untuk menjadi kepala serikat pencuri. Tapi itulah yang sedang kau lihat. Maksudku, kau tidak sedang melihat orang-orang yang punya konsep kehormatan, rasa hormat, atau kesetiaan. Kau sedang melihat politik yang kejam tapi bersatu, namun begitu ancaman Rusia dihapus, apa yang menyatukan mereka? Hanya nafsu, desain kekuasaan, dan intrik di antara mereka sendiri. Maksud saya ini bukan tentang sesuatu yang bisa dijadikan dasar bagi sebuah masyarakat atau peradaban. Tidak ada gagasan peradaban di Eropa modern, di Uni Eropa modern. Ada gagasan peradaban di Eropa Timur yang disebut Rusia, dan mereka yang kini tertarik padanya. Ada gagasan peradaban di bekas Kekaisaran Austro-Hungaria, setidaknya di sebagian besar wilayahnya. Namun sisanya di Eropa, termasuk Jerman dengan konsep Eropa Tengah mereka yang sudah ada sejak tahun 1880-an, tidak lagi memiliki gagasan peradaban. Apa yang bisa mereka tawarkan kepada siapapun? Jadi ini hanya para manajer. Di Eropa tidak ada pemimpin, yang ada hanyalah manajer. Dan manajer yang sangat buruk, dengan kemungkinan pekerjaan bergaji tinggi di Amerika setelah mereka pergi. Jadi saya tidak tahu. Eropa dengan siapa Anda bisa berbicara di sana? Maksud saya secara sederhana, jika saya duduk di Rebrain Kremlin saat ini, saya akan mengabaikan semua yang keluar dari Eropa, kecuali orang-orang seperti Orban dan Fico yang telah membuktikan diri. Mungkin juga Babiš, tergantung seberapa jauh ia bisa membuktikan dirinya. Tapi siapa lagi yang bisa dipercaya? But who else do you trust? I noticed that in Russia, some of the rhetoric over Saya perhatikan bahwa di Rusia,
beberapa retorika tentang bagaimana Minsk hanyalah tipu muslihat memiliki kemiripan dengan isu Libya. Saya ingat setelah mereka memperdaya Rusia dalam kasus Libya, Rusia mengambil sikap yang sangat berbeda Suriah. Sekarang, setelah Minsk dan tentu saja Istanbul juga bisa dimasukkan dalam konteks yang sama, ketidakpercayaan terhadap diplomasi yang sungguh-sungguh sangat mencengangkan, yang membuat sangat sulit untuk menemukan penyelesaian apapun. Ini tidak berarti penyelesaian tidak bisa dicapai. Hanya saja komponen kepercayaan yang penting agar kesepakatan apapun dapat berjalan benar-benar tidak ada. Anda sebelumnya menyebutkan gagasan bahwa Rusia bersiap mengambil sikap yang lebih tegas terhadap Eropa. Tapi bagaimana dengan Amerika Serikat? Karena kita telah melihat beberapa laporan di media dan beberapa politisi yang marah menuduh bahwa Rusia telah menyerahkan informasi intelijen kepada Iran tentang target-target Amerika yang tampaknya cukup masuk akal. Saya hanya berasumsi hal itu memang akan terjadi. Tapi, kamu tahu, tidak ada refleksi diri. Mereka tampaknya tidak menyadari bahwa mereka telah melakukan hal yang sama selama beberapa tahun terakhir. Namun, ketika Trump ditanya tentang hal ini, dia agak menyepelekannya. Entah dengan mengatakan, saya tidak melakukannya, atau bahwa itu hanya hal kecil, seperti yang telah kita lakukan di Ukraina, atau seperti yang mereka pikir telah kita lakukan di Ukraina, katanya. Hal-hal kecil di Ukraina ya. Lalu apa hal besarnya? Apakah kalian mencoba membunuh Presiden Rusia? Saya tidak tahu apa yang bisa lebih besar dari itu. Ja, tapi betul red inte detta man i sväng till Emming stepped up för gas. Sam, it's Tentu saja saya pikir begitu. Kepercayaan diri sedang tumbuh. Bahkan Tiongkok, yang pada awalnya mengambil langkah mundur besar dari Iran, kini telah cukup banyak mengubah sikap mereka. Memang benar mereka memiliki sistem radar di sana, tetapi pihak Tiongkok sempat mundur untuk melihat bagaimana situasinya akan berkembang. Dan sekarang mereka melihatnya dan berkata, oh jadi begitulah keadaannya. Kamu tahu, ketika program Lend-Lease mulai dikirim ke Uni Soviet, ada konsep yang disebut kesuksesan melahirkan kesuksesan. Nah, pada Januari 1942, ketika Duta Besar Inggris untuk Uni Soviet melakukan perjalanan kecil yang menyenangkan ke Klin di barat laut Moskow, waktu jaraknya sekitar 90 meter. Moskow terus berkembang. Dia pergi keluar dan melihat sisa-sisa puing berasap dari sebuah divisi Jerman yang telah dikepung, dibersihkan dan dimusnahkan. Lalu dia kembali dan mengirim telegram kepada Churchill dan Roosevelt, mengatakan, saya pikir mereka akan menang. Dan mereka berkata, oh baiklah, baiklah, kami akan mendukung mereka sekarang. Hal yang sama terjadi di sini. Mereka kembali dan melihatnya, dan orang-orang Iran berkata, mereka akan menang. Mereka punya peluang yang sangat bagus untuk menang, karena, oh, si pembuli besar datang. Dia akan menaklukkan semua orang. Nah, kamu tahu, ketika kamu adalah si pembuli besar, setelah kamu menetapkan diri sebagai orang paling kuat di lapangan basket, kamu sebenarnya tidak ingin berkelahi di Tmon. Karena, kamu tahu, kamu bisa menindas pihak-pihak kecil, tapi kalau ada pihak yang menengah atau lebih besar, bahkan kalau kamu berhasil mengalahkannya, dia akan membuatmu kehilangan begitu banyak tenaga sampai semua orang mulai kehilangan rasa hormat padamu atau mulai kehilangan rasa takut padamu. Dan inilah yang sedang kita lihat. Ya, kamu bisa membunuh sebanyak mungkin warga sipil Iran yang kamu mau, tapi orang-orang Iran sedang menyingkirkan Amerika dari Teluk Persia. Dan mereka tidak sampai kehabisan tenaga. Faktanya, mereka justru menggandakan upaya dan terus memberikan pukulan demi pukulan. Tidak peduli apa yang Trump katakan, kamu tahu, posisi Trump bisa berubah antara sarapan, makan siang, brunch, makan malam, dan camilan tengah malam. Kamu akan bertanya-tanya, apa sih yang dia bicarakan hari ini? Tapi orang-orang Iran tetap teguh. Bahkan mereka mengatakan, kami tidak meminta perdamaian. Mereka secara terang-terangan berkata,
So they're not looking for peace. They're looking for to punish. Jadi mereka tidak mencari perdamaian. Mereka ingin menghukum orang Amerika dan membuatnya semenyakitkan, semaksimal mungkin. Mereka berusaha mendorong orang Amerika keluar dari Teluk Persia. Dan sejauh ini mereka melakukannya dengan sangat baik, setidaknya dalam hal kinetik langsung. Tapi mereka juga menekan pihak Arab dengan mengatakan, lihat, kalian tidak mendapat bantuan apapun dari orang Amerika. Mereka tidak ada di sini untuk melindungi kalian. Kalian hanya ada di sana untuk menahan serangan kami bagi mereka, tapi mereka tidak akan melindungi kalian. Dan hal itu mulai membebani banyak negara Arab. Dari apa yang saya dengar dari sumber-sumber, orang Saudi telah mengatakan kepada pangkalan-pangkalan Amerika untuk, ya, urus saja urusan kalian sendiri. Kami netral. Go screw yourself. We're neutral. We're not going to help you survive the best you can. Kami tidak akan membantu kalian. Bertahanlah sebaik mungkin. Dan jika itu benar, itu pukulan yang cukup besar. Dan sejauh yang kita lihat, Lindsey Graham berteriak dan berkoar-koar. Saya tidak tahu dia sedang memakai obat apa kali ini. Dalam beberapa video belakangan ini matanya tampak berputar ke belakang, dan dia terlihat seperti sangat mabuk atau sedang memakai sesuatu yang lain. Tapi kamu tahu, Lindsey Graham, mereka berteriak ke sana kemari bahwa kami sudah membelamu dan kamu tidak membela kami, orang-orang Saudi. Kamu harus datang, kamu harus minta maaf, dan seterusnya. Nah, itu tanda lain dari keputusasaan itu. Mereka sudah menanggalkan topengnya, dan kita sedang mencoba menekan negara-negara ini. Dan negara-negara itu berkata, tidak, terima kasih, selamat tinggal, semoga hidupmu menyenangkan. Apa reaksi yang akan muncul setelah perang ini berakhir? Ya, semuanya terus berjalan. Mereka sudah memasang taruhan bahwa AS tidak akan berada dalam posisi untuk melakukan apapun terhadap mereka dalam proses penyesuaian ulang ini. Itulah posisi yang mereka pegang. Selain itu, Trump punya mainan barunya. Dia akan menyerbu Kuba. Kamu tahu, dia sudah menyerbu Greenland, semacam itu. Dia sudah mencoba, ya, dia punya perang yang tidak bisa dimenangkannya, tapi dia sedang untuk menyerbu Iran. Tapi ya, kenapa harus khawatir? Kita sudah akan menyerbu Kuba. Jadi maksudku, kamu tahu agendanya. Kita harus melakukan begitu banyak hal sebelum daftar keinginan itu selesai. Kurasa itu satu hal lagi untuk daftar keinginan. Karena perang selalu menjadi solusi. Jika seseorang dipenuhi kesombongan setelah Venezuela, maka tentu saja kita harus berperang. Dan jika seseorang merasa terhina, seperti sekarang dengan Iran, maka ya kita harus mengalihkan fokus dan meraih kemenangan terlebih dahulu. Lalu baiklah, kalau begitu, itu juga berarti perang. Bagaimanapun juga, tampaknya semuanya mengarah pada perang. Namun dalam hal taktik tekanan, tampaknya persepsi menjadi kenyataan. Artinya, jika semua negara di kawasan ini berpikir bahwa AS sedang menang dan Iran berada dalam posisi terdesak, maka tentu saja mereka ingin berpihak pada pihak yang menang. Seperti yang Anda katakan sebelumnya, itulah yang dilakukan negara-negara. Tetapi jika Anda melihat hal ini, dari Arab Saudi hingga Azerbaijan, kemungkinan besar semua negara ini juga pernah mengalami serangan bendera palsu terhadap mereka. Sekarang mereka bilang, ya, sebenarnya kami tidak benar-benar ingin melakukan ini. Itu pertanda bagus tentang kemana arah situasinya. Dan saya bisa memahami mengapa Rusia dan Tiongkok ingin mengurangi kehadiran AS di Timur Tengah, atau setidaknya membatasinya di tempat-tempat seperti Irak. Tapi tampaknya juga ada pesan yang lebih luas, yaitu jika semua negara Teluk sampai pada kesimpulan bahwa menjadi negara garis depan bagi AS tidak akan memberi mereka keamanan, hanya akan memastikan bom jatuh di kepala mereka, maka pesan itu sedang menyebar ke seluruh dunia. Di Asia Timur, sekarang orang Korea Selatan berkata, lihat apa yang terjadi. Amerika mengalami masa sulit, dan mereka menarik semua sistem pertahanan udara kami. Apa yang akan mereka lakukan untuk kami? Dan mungkin pesan itu, Dan mereka berhamap di tengah semalam. ya, hanya untuk berjaga-jaga kalau mereka tidak menyadarinya. Tapi sekarang, kamu tahu, mungkin pesan ini juga sampai ke orang Eropa. Jika Rusia mencoba memulihkan kemampuan pencegahannya, dan kamu tahu, menjatuhkan bom di beberapa pabrik senjata di Jerman,
Apa yang sebenarnya akan dilakukan AS? Mungkin saja mereka bahkan menarik pertahanan udaranya. Jadi, aku bisa mengerti mengapa mereka menginginkannya. Mengapa ada banyak yang bisa diperoleh, jika bukan dari kekalahan AS, sedikit dari semacam Finland pendiri. Tiada menarik koper, kesumitaan dari rahiu kemahlord. As Jerry Tepopis, they went men to skew their walker of top raithur to samsum kurtu accord. Tukwa, faxi swraith lamagron. Nah. As well as the Chinese support. What are they actually doing for Iran? Well, Russia shipped in. Let's remember one thing. Rusia mengirimkan, mari kita ingat satu hal, pada tahun 2004 dan 2005, Rusia ingin menandatangani perjanjian dengan Iran pada tingkat yang sama seperti dengan Belarus dan Korea Utara, yaitu perjanjian pertahanan bersama. Kaum liberal Iran yang berkuasa saat itu menolak. Klausul pertahanan, jika saya ingat dengan benar, bagian 5, paragraf 3, dikurangi dari klausul pertahanan yang sebenarnya seperti yang ada dengan Belarus dan Korea Utara. Sebuah klausul pertahanan yang kuat menjadi sesuatu seperti kita akan berjuang bersama melawan ancaman regional bersama. Artinya apa? Artinya sama sekali tidak ada. Itu hanya omong kosong, sekadar kata-kata kosong. Jika semua hiasannya dihilangkan, tidak ada apa-apa di sana. Jadi itu adalah dokumen yang tidak berguna. Rusia menandatangani dan meratifikasinya begitu saja sejak awal. Iran menandatangani dokumen itu pada hari kedua ketika mereka sedang mendapat banyak perhatian dari Barat karena mereka ingin disukai oleh Barat. Assad juga ingin disukai oleh Barat. Dan ketika Barat memberikan semua perhatian itu, saat itulah Iran akhirnya menandatangani dokumen tersebut. Dokumen itu sendiri sebenarnya tidak terlalu berarti. Namun setelah itu, kaum liberal di Iran kehilangan kekuasaan dan prestis setelah perang kecil selama 12 hari itu, dan semua pembunuhan massal yang dilakukan Israel di dalam Iran, hasil dari semua itu adalah bantuan dari Rusia. Jadi MiG-29, Su-35, S-400 yang kita lihat sekarang, semuanya masih ditahan. Saya pikir mereka disimpan untuk saat Amerika benar-benar cukup berani membawa masuk base 52 mereka. Jika saya orang Iran, itulah yang akan saya lakukan, mempertahankan S-400 itu, dan menunggu B-52 mulai berdatangan lalu menjatuhkannya dari langit. Mereka lambat dan besar, sulit untuk meleset dari sasaran seperti itu. Jadi selain itu, Rusia membawa banyak peningkatan teknologi untuk sistem propulsi, avionik, dan pengacauan sinyal. Belum lagi bahwa Rusia juga membawa sistem pengacau sinyal yang dapat memblokir sinyal dan memungkinkan mereka mengidentifikasi orang Iran, serta menemukan lokasi terminal-terminal tersebut. Jangan lupakan itu. Itu adalah peralatan pengacau sinyal. Banyak dari ini digunakan untuk armada rudal balistik, aset penerbangan, dan udara yang sudah ada, serta untuk yang akan datang. Selain itu, soal penargetan. Maksud saya, itu yang dikatakan orang Amerika. Oh, mereka membantu dalam penargetan. Nah, kenapa tidak? Kalian sudah melakukannya selama 4 tahun. Apa yang berlaku untuk satu pihak seharusnya berlaku juga untuk pihak lain. Oh, tapi tidak, bukan begitu. Bagaimana bisa mereka melakukan ini kepada kami? Mereka jahat. Oke, jadi apa yang sudah mereka lakukan selama 4 tahun terakhir? Entah mereka sehipokrit itu, atau mereka benar-benar tidak punya kesadaran diri. Saya memilih hipokrit. Saya cukup yakin mereka tahu apa yang telah mereka lakukan, dan mereka membanggakannya sampai hal itu terjadi pada mereka sendiri. Lalu mereka berkata, oh, kamu tidak boleh melakukan itu. Kami ini orang-orang istimewa. Kamu tidak boleh ikut bermain. Ini tatanan berbasis aturan. Kami yang membuat aturannya. Kamu tidak boleh melakukan itu. Itu ada di dalam aturan. Ya, tentu saja kami bisa. Selain itu, Rusia telah membawa banyak pengalamannya dengan drone. Ngomong-ngomong soal drone, ada potongan pernyataan dari Trump yang mengatakan bahwa tidak ada yang namanya drone bawah air atau drone laut. Karena kalau ada, kami pasti sudah menghancurkannya. Lihat, semuanya tentang kecerdasan buatan. Dan orang-orang Iran memposting satu lagi video terowongan drive-thru itu, yang isinya hanya perjalanan menuruni terowongan dengan sekumpulan drone laut.
Seolah-olah mereka sudah selesai dengan drone udara, seperti oke, sekarang semuanya tentang kecerdasan buatan. Kamu tahu kalau itu tidak sesuai dengan agenda Trump atau momen ketidaksadarannya yang sesaat. Ngomong-ngomong, ada hal lain yang perlu dipertimbangkan juga. Dewan itu, kalau aku ingat namanya dengan benar, adalah Dewan Keamanan Irak. Pada dasarnya itu adalah Dewan milisi Syiah. Dan yang mereka katakan kepada Al-Jalani adalah, kalau kamu melangkah ke Lebanon, kami akan menjadikan Suriah medan pertempuran baru. Kami akan datang berbondong-bondong dan melenyapkanmu. Selain itu, kamu tahu dia masih berperang melawan kaum Alawit, sisa-sisa Kurdi, serta umat Kristen dan Syiah. Jadi Suriah belum selesai. Dan saya pikir begitu orang Amerika dan Israel. Entah Israel berhasil dipukul mundur atau mereka terjebak dalam perang yang sangat luas, seperti yang baru saja mereka mulai hari ini, invasi penuh ke Lebanon Selatan. Al-Jolani akan mendapati dirinya menghadapi sedikit masalah. Milisi Syiah Irak itu sangat ingin bertempur, dan Iran akan semakin berpengaruh. Saya yakin militer Rusia juga tidak akan tinggal diam. Al-Jolani mungkin akan sangat cepat beralih dari seorang pemimpin ke seorang playboy, hingga menjadi pengungsi Amerika. Rezimnya tidak akan bertahan lama. Semuanya tergantung pada seberapa besar kehadiran Amerika yang tersisa di Teluk Persia. Jika mereka telah terusir dari Teluk Persia, kepala Al-Jolani akan melayang, jika dia tidak segera naik pesawat dan kabur cukup cepat. Suriah mungkin akan bangkit kembali sebagai entitas, setidaknya sampai batas tertentu. Saya telah meninjau semua artikel jurnal dan karya akademis dari sekitar tahun 2012, masa ketika ada pembicaraan tentang kemungkinan perang dengan Iran. Dan menariknya, kesimpulan utamanya selalu bahwa hal itu akan menjadi pertaruhan gila, resep untuk perang berkepanjangan. Terlalu banyak variabel yang tidak diketahui. Jika menyerang Iran, dampaknya akan meluas ke hampir seluruh wilayah. Maksud saya, sepertinya sangat bisa diprediksi. Tentu saja, ethanita protekturtu navi intim radio berbunyi bangorong su maupun Rusia. Iud ini gue sangat berhiwan de berat. Ya pun yang percaya. Any last thoughts? Ya, citra satelit tampaknya menunjukkan bahwa Tiongkok sedang bersiap untuk menyambut kembali, dengan tangan terbuka, salah satu provinsinya. Satu-satunya yang belum menjadi bagian dari Tiongkok, kalau kamu paham maksudku. Ini adalah waktu yang tepat untuk melakukannya. Amerika kehabisan rudal. Amerika sedang kacau. Amerika terlihat seperti orang bodoh. Ini waktu yang bagus, dan mereka menarik semua sistem mereka dari berbagai tempat. En without untuk mij ja, zijn, staat itu King. Dit berpas number mau Indah sebagai surat dari Taiwan yang mengistip penyaluran penuh dengan Tiongkok. Cujar pembahasan itu. Jadi ya, mungkin akhirnya Tiongkok melihat lampu hijau untuk bergerak. Maksud saya, ini akan dan sudah menimbulkan dampak yang jauh melampaui medan pertempuran tempat mereka berada saat ini. Dan para penasihat Trump entah benar-benar fanatik secara psikologis, sesat secara religius dalam bidah Zionisme Kristen. Kita akan membawa akhir dunia dan Armageddon dan semacamnya. Atau mereka begitu dibeli oleh pihak Israel sehingga mengabaikan segala kehati-hatian. Kamu tahu, Arfa pun alasannya, sepikir kemungkinan besar terhadap konflik keduanya. Mereka important towards seeking the Lamam. They're going to be reaping that whirlwind for a very long time. Yeah, well, Joe Kent was appointed. Ya, Anda tahu, Joe Kent ditunjuk oleh Trump untuk menjadi Direktur Pusat Kontraterorisme Nasional. Sekarang dia sudah mengundurkan diri karena menentang perang melawan Iran. Dia tidak hanya mengatakan bahwa perang itu tidak masuk akal, karena Iran tidak menimbulkan ancaman langsung terhadap negara kita yang bertentangan dengan Trump. Tetapi saya juga menekankan bahwa semua ini dimulai karena tekanan dari Israel dan lobi Israel. Maksud saya, ini adalah orangnya Trump sendiri. Jadi saya pikir ini benar-benar akan tercatat dalam buku sejarah sebagai salah satu kesalahan besar Amerika Serikat. Dan ya, masa yang menarik. Jadi terima kasih banyak sudah meluangkan waktu. Thank you very much for taking the time.
Absolutely. Absolutely. Rumdada. Always a pleasure. Sa Forp. I wish it was better Zwerha bij weather mij your turit, for, Karen, het even more gembeest, happier le talk, bubno skat. less more It's joy all talk, stank theme. but, it is what it is.